Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, index, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo teman-teman, hari ini atau kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di subscribe di channel saya yaitu bagaimana sih menentukan entry XL atau stop loss, terus kemudian target profit tentunya ya. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas secara tuntas. Nah, kalau kita berbicara tentang entry ya, saya lebih suka pakai biru teman-teman. Kita berbicara tentang entry, kemudian stop loss atau saya singkat XL, kemudian target ya, saya singkat pakai TP. Nah, berbicara untuk tiga hal ini memang sangat penting, entry, access, dan TP ya. Jadi saya akan membahas ini, namun sebelumnya teman-teman jangan kemana-mana, silakan saksikan video berikut ini. Oke, teman-teman sudah menyaksikan video ini adalah merupakan salah satu broker Indonesia yang terbaik, yaitu dengan pengalaman lebih dari 22 tahun. Dan ini kabar gembiranya mendapatkan izin dari Bapeti yang pertama kali di Indonesia untuk boleh membuka akun microlot dengan 001. Kita sudah bisa melakukan trading yang selama ini kita sibuk mencari broker di luar untuk menyelenggarakan akun microlot ini. Dan kali ini kita bersyukur untuk para trader Indonesia sudah bisa melakukan trading dengan broker lokal dan resmi dan diakui dan diawasi oleh pemerintah tentunya ya, di bawah Departemen Menteri Keuangan Bapeti. Oke teman-teman, untuk membuka akun ini teman-teman hanya cukup dengan 500.000 saja, dan teman-teman bisa lihat link di bawah deskripsi video ini. Silakan teman-teman klik link di sana. Silakan teman-teman mau coba demonya, silakan mau langsung real juga silakan ya. Jadi kalau ada kendala untuk cara membuka akunnya, teman-teman bisa WhatsApp saya, juga ada di bawah video deskripsi ini. Oke teman-teman, itu kabar baiknya. Dan ada satu kabar lagi teman-teman ya, sebelum kita memulai, yaitu pada tanggal 23 September saya akan membuka kelas khusus untuk trading gold atau emas. Jadi saya akan mengajarkan Anda untuk berdagang emas, bukan berjudi emas ya. Sehingga saya akan apa yang saya ajarkan di dalam materi ini secara full day, di dalam mulai dari 23 September mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore di sekitar Tangerang ya. Jadi saya hanya terima 10 orang teman-teman yang berminat, silakan daftar di WhatsApp di bawah deskripsi ini atau ini ya, di sini di browser ini juga ada materi apa yang saya ajarkan, dan saya akan ajarkan secara komplit teman-teman. Pertama, bagaimana kita lihat pergerakan emas dari sisi fundamental. Kemudian kita akan melihat emas dari sisi karakteristik secara instrumen safe haven. Kemudian saya akan mengajarkan Anda bagaimana kita mengambil momen-momen tepat untuk masuk posisi entry dan efisien. Lalu tentu saya akan mengajarkan cara menghitung money management yang tepat agar tidak bangkrut atau call margin. Oke? Dan teman-teman, inilah kelas yang secara komplit akan kita tuangkan di dalam satu hari penuh. Silakan daftarkan diri Anda sebelum terlambat, karena kita hanya terima 10 orang saja maksimum. Oke?
Teman-teman, itu informasi sangat penting. Silakan WhatsApp saya yang berminat. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kembali kepada tadi. Kita berbicara entry. Jadi, teman-teman, jadi begini. Kalau kita berbicara entry di mana, Excel di mana, targetnya di mana ya. Jadi teman-teman tentu harus melihat dari metode apa yang teman pakai. Oke. Misal kita bicara entry ya. Entry itu kan adalah di mana kita cari posisi-posisi yang tepat untuk melakukan entry. Kemudian XL. XL ini, nah kita bisa XL berdasarkan teknikal yang kita pakai tentunya ya. Meskipun ada orang batasin XL berdasarkan fundamental, tapi itu agak subjektif menurut saya ya. Sebaiknya kita berdasarkan teknikal saja. Kemudian targetnya di mana? Kalau berbicara target adalah berbicara tentang kita mau menentukan berbicara tentang RR, risk reward. Kita mau misalnya risk reward kita bicara RR ya. Oke. Kita bicara RR. Risk reward. Nah, kalau saya biasanya RR saya itu adalah minimal 1,3 misalnya. Berarti 1:3. Oke. Atau kita juga berbicara targetnya itu bisa berdasarkan apa? Bisa berdasarkan teknikal juga, ya. Kita bisa berdasarkan teknikal juga. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Coba kita langsung menuju chart. Nah, salah satu teknikal misalnya kita anggap pakai trend line ya. Bagaimana menentukan entry, bagaimana menentukan target, dan bagaimana menentukan stop loss. Oke, kita menuju chart biar lebih jelasnya. Oke, sekarang ini trend line misalnya ya. Saya memakai trend line kali ini. Contoh, misalnya nih ya. Oke. Ini goal ya. Misalnya saya tarik trend line. Nah, teman-teman kalau mau lihat cara tarik trend line, ada video saya khusus bahas tentang cara tarik trend line. Teman-teman bisa nonton di sana. Jadi teman-teman misalnya, katakan harga kan minimal 2 titik kan, teman tarik itu misalnya. Nah, kalau teman-teman ini ketemu titik ini mau sell, maka entry-nya adalah setiap kali dia menyentuh ini. Misalnya di sini kita melakukan sell. Contoh ya. Kita sell di sini misalnya, ya ini panah. Kita sell. Jadi kalau kita sell sini, maka stop loss kita adalah berdasarkan teknikal adalah di atas trend line tentunya. Jadi kita akan menggunakan stop loss ya di sini misalnya kan. Oke, stop di atas trend line. Dia sentuh trend line, jadi kita stop loss tentu di atas trend line ya, kira-kira ya. Nah. Oke, kemudian bicara target adalah targetnya di mana? Ada dua hal misalnya. Tadi saya bilang target berdasarkan teknikal. Nah, teman-teman bisa cari target misalnya pertama support terdekat. Oke, dia maka support terdekat kan di sini. Maka di sini adalah menjadi target Anda misalnya. Kalau saya di sini, ya, ini saya mengatakan di sini adalah kita. Oke, saya kasih. Maka di sini ada titik kita sell ya. Kita sell misalnya. Ya, kalau sell kita pakai merah saja biar bingungkan. Oke. Berarti misal kita sell pas ketemu trend line dia 1771.599, maka stop loss kita ada di atas trend line. Ini XL. Atau teman-teman sebetulnya dari sini teman-teman mestinya punya gambar. Kalau teman-teman ikutin setiap Sabtu saya membuat analisa untuk call ya. Dan cuman satu informasi untuk 2 minggu ke depan kayaknya untuk call saya tidak sempat karena mau keluar kota lagi ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat film call yang dalam minggu ini. Oke, sekarang kita berbicara tentang target gimana. Target pertama kita bisa cari support terdekat ya di sini kan. Ini target support terdekat kan. Ini kan ya. Kalau dia sampai ke sini, ini kan support nih, ya. Ini support terdekat. Nah, kita bisa tarik. Nah, biasanya saya sebelum support terdekat saya bikin ini, jangan sampai dia dari situ terlanjur mantul. Nah, saya biasa mendekati support terdekat adalah di 1762, 704 misalnya. Kita di sini membuat TP atau target. Ya, target profit di sini. Nah, artinya ketika dia sentuh ini,
dia capai ya, target kita tercapai. Nah, oke, ini adalah cara memasang target dan entry. Kemudian kita bisa membuat target berdasarkan risk reward. Risk reward misalnya saya mau 1:3 bagaimana? Oke, saya tidak melihat teknikalnya, tapi saya berdasarkan reward yang saya mau. Misalnya, oke, saya akan, kan risiko saya begini ya, risiko saya 1, maka target 3, jadi saya bisa membuat ini misalnya ya, short position, nah saya bisa membuat target. Oke, nah target 1:3, ini kan 1:4 kan rasionya, oke saya naikin, saya mau 1:3. Nah itu ya, berarti ini adalah target saya di sini. Jadi entry saya di sini target 13, ketemu support juga wilayah ya, tepat bersamaan. Nah, ini berdasarkan risk reward 1:3, teman-teman. Oke. Atau juga misal kita masih bicara trend line, kita coba ya, saya kasih satu contoh lagi. Ini saya hapus ya, teman-teman ya. Sekarang itu kan bicara orang bilang oke. Itu kan bicara tentang yang sudah jadi. Yang belum jadi gimana? Oke, sekarang misalnya kita lihat ya. Berdasarkan trendline kita bicara real. Ini kebetulan harga lagi jalan. Oke, kita minimal 2 titik. Kita tarik di sini. Berarti kita mau sell dong ya. Oke. Nah, berarti entry di mana? Kita tunggu teman-teman ketika harga menuju trendline ini. Apakah di sini atau di sini ya? Ketika sampai di sini, kita melakukan apa? Kita akan melakukan sell. Ketika dia menyentuh ini. Kita melakukan sell di sana. Ya. Kita melakukan sell di sini. Di 1749.526 misalnya. Lalu, XL-nya, ya di atas trendline ini ya. Jangan terlalu dekat karena ini gold ya misalnya kan, kita kira-kira lah ya. Nah, kalau teman-teman ikut kelas advance saya untuk konsep supply demand itu ada hitung-hitungannya. Tapi udah secara umumnya kita stop loss-nya di atas. Kita XL. Kita XL di sini ya. Oke. Kita buat XL di sini. Di 1752,665. Kemudian kita mau TP-nya di mana? Pertama tadi saya bilang ini adalah support terdekat saat ini ya. Bisa di sini atau ini adalah TP tadi. Kita berdasarkan support. Ya. Atau berdasarkan RR misalnya. Teman-teman mau 12. Oke, kita kalau berdasarkan RR ya. Kita lihat RR-nya di mana. Mau 12 misalnya ya. Oke. Kita pasin. Ini entry-nya, ini stop loss-nya. 1:2. Ini kan 144. Saya mau 1:2. Nah, ini. Nah, juga pas ketemu di situ ya, teman-teman, kebetulan ya. Oke, beda tipis ya. Oke. Nah, ini salah satu caranya. Oke. Ini kan baru sell. Sekarang buy bagaimana? Misalnya ya. Kita coba. Misalnya kalau sebelumnya misalnya kita mau rasakan ini kita baru ambil dari salah satu trend pakai trend line ya. Misalnya saya di sini. Kan minimal 2 ya, yang ketiganya kita masuk 2 titik ya, ketiganya kita masuk kalau sentuh. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kan berarti 1, 2, ketiga kita di sini melakukan buy dong. Saya ganti biru. Ketika dia menyentuh kita melakukan buy. Oke. Di angka ini tentunya. Kita buy. Nah, stop loss di mana? Ingat, di bawah trend line.
Oke. Di sini ya angkanya. Excel-nya di mana? TP-nya di mana? Sama, bisa mencari support terdekat. Support terdekat kan di sini, teman-teman. Resisten terdekat kan di sini. Oke, sebelum resisten, nah berarti ini capai target misalnya ya. Oke, atau berdasarkan RR ya. Kita kembali ke sini berdasarkan RR. Saya mau 15. Oke, boleh juga ini dibalik ya. Oke, nggak balik. Jadi cari yang khusus long position. Oke, dia otomatis. Oke, berarti ini di sini, ini pas di sini. Oke, jadi 1:5. Ini berapa? 1:36 kurang. Saya mau 1:5 misalnya. Itu udah berapa? 5. Capai target nggak? Mirip-mirip juga. Target 1:5 di sini. Lot 1:5. Oke, di angka sekian. Capai? Ya, harga sentuh ini capai juga ya. Mirip-mirip dengan dekat-dekat wilayah support. Oke teman-teman, jadi ini semoga bisa membantu yang selalu muncul pertanyaan dari teman-teman ya. Bagaimana pasang stop loss. Dan teman-teman sekali lagi bisa lihat setiap hari Sabtu saya melakukan analisa gold ya. Teman-teman bisa perhatikan di situ. Kemudian teman-teman saya ada tools ya. Dalam bentuk IE untuk membantu kita membuat analisa, tapi itu berkecimpung di precision konsep supply demand big boy area untuk melakukan trading. Dia akan membantu kita membuat analisa dan dia membantu kita mengatur RR dan juga risk reward dan juga membantu kita menghitung money management sesuai yang kita mau. Nah, teman-teman bisa lihat ya video atau di atas I di sini ya. Teman-teman cari IE personal assistant PA. Silakan teman-teman nonton video itu dan jikalau teman-teman merasa itu cocok, teman-teman bisa hubungi saya lewat WhatsApp ini ya. Dan tentu itu ada biaya untuk programmernya ya. Oke, silakan teman-teman nonton. Salam sukses, salam profit buat kita semua.